Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat nih kalau sebenarnya si Enji itu nggak pernah membenci Leon. Dia justru sangat mengagumi Leon yang banyak sekali mendapatkan prestasi. Maka dari itu, ia juga ingin mendapatkan prestasi yang sama seperti Leon agar dia itu bisa layak bersanding dengan Leon. Di sisi lain, Noel yang mendengarkan hal itu pun menjadi bahagia karena memang ia juga tidak ingin hubungan Enji dan Leon itu sampai rusak. Dalam part kali ini, panel cerita pun kembali menyorot kepada karakter Finn, Mia, Brave, dan Erika. Karena Leon dan yang lainnya itu sudah membuka jalan dengan membasmi sebagian besar monster, Finn, Mia, Brave, dan Erika pun bisa berjalan santai di lantai 1 dari kastil tua tangan emas itu. Interior dalam lantai itu pun menjadi sepi dan hanya menyisakan lantai yang berlubang yang disinari matahari. Di sini, mereka berempat pun mendatangi tempat yang disinari itu untuk mengamati sebuah tanaman yang unik. Mia pun nampak sangat tertarik untuk mengamati tanaman itu. Bahkan, ia juga mengeluarkan wajah gembira sambil bertanya kepada Finn tentang tanaman apakah itu. Nah, saat melihat sosok Mia yang ceria sambil berjongkok melihat tanaman itu, membuat Finn menjadi sangat bahagia juga. Ia pun terus memusatkan perhatiannya kepada Mia yang memang tumpang tindih dengan bayangan sosok saudara perempuannya Finn di masa lalu sebelum ia bereinkarnasi ke dunia Otome Game ini. Yaps, di sini Finn merasa kalau Mia itu sangat mirip dengan saudara perempuannya saat masih di Jepang. Dan mungkin itu adalah alasan mengapa Finn itu sangat perhatian banget sama Mia, bahkan sampai menjadi kesatria pribadi milik Mia. Waktu itu, Finn juga mengamati tanaman yang dilihat oleh Mia. Ia pun berkata dengan nada yang ramah kalau memang dia juga masih belum mengetahui tanaman apakah ini. Karena memang pulau yang mereka kunjungi sekarang adalah daerah yang terisolasi. Jadi ada kemungkinan tanaman yang mereka lihat ini adalah tanaman spesies baru. Mendengar perkataan itu, Mia pun menjadi lebih ceria lagi nih. Karena memang itu artinya mereka sudah menemukan penemuan baru dalam petualangan kali ini. Ya, walau tidak ikutan untuk mencari harta karun, setidaknya si Mia itu senang bisa menemukan tanaman ini. Melihat keakraban di antara keduanya, Brave pun langsung menepuk Finn dan berkata nih, kalau si Finn itu selalu memberikan perhatiannya kepada Mia. Jadi setidaknya Brave itu juga mau diperhatikan sama Finn. Mendengar hal itu, Finn pun berkata kalau dia akan memberikan perhatiannya kepada Brave itu nanti. Di sini si Brave itu langsung menjadi sedih teman-teman dan berkata kalau memang nasibnya selama ini hanya dijadikan armor iblis yang dipakai oleh Finn saat bertarung aja dan gak diperhatikan sama sekali. Mendengar hal itu, Mia pun tertawa cukup keras karena sebenarnya kalimat yang diucapkan oleh Brave tadi adalah sebuah kalimat dalam drama yang cukup terkenal di ibu kota belakangan ini, yaitu drama cinta dan benci. Di sini Brave pun mengatakan kalau memang dia itu sangat menyukai drama tadi. Hal itu dikarenakan cerita dalam drama itu sangat menarik bagi Brave. Ia juga berkata lagi kalau memang drama itu menceritakan seorang pria yang meletakkan kedua tangannya di atas kedua wanita berbeda. Namun pada akhirnya pria itu malah kerepotan sendiri. Dan dalam bagian itulah yang menurut Brave itu seru. Mendengar hal itu, Mia pun berkata kalau memang Brave itu hanya selalu mengingat sesuatu yang aneh-aneh aja ya. Dan gak pada umumnya gitu. Nah, pada saat Finn mendengar hal itu, ia pun berkata kalau sepertinya cerita dalam drama tersebut mirip dengan kisahnya Leon ya. Di sini Mia pun nampak setuju dengan Finn, tapi ia tuh bisa mengontrol dirinya untuk tidak mengatakannya. Dan ia malah menegur Finn karena memang si Leon itu adalah bangsawan dari negara yang lain. Maka dari itu seharusnya si Finn itu nggak berkata seperti itu saat Leon nggak ada di hadapan mereka lagi. Tapi di sini Finn pun berkata dengan santai kalau hal itu nggak apa-apa. Karena memang Leon itu pasti sudah mengerti tentang perkataannya ini hanyalah bercanda. Setelah mendengarkan jawaban dari Finn, Mia pun memberikan pandangan yang misterius kepada Finn dan berkata nih kalau nampaknya sekarang si Finn itu sudah menjadi teman dekatnya Leon ya. Di sini Finn pun terkejut dan hendak menyanggah perkataan dari Mia itu. Tapi jika dipikir-pikir lagi nih memang dia juga sudah berteman cukup dekat dengan Leon. Di mana dia juga sempat dengar curhatan Leon tentang hubungan Enji dan Leon yang sempat merenggang. Dan Leon juga sempat membantu Finn untuk mencari pasangan yang cocok buat Mia. Ia pun berkata lagi dalam hatinya, kalau apakah ini adalah sebuah chemistry yang terbentuk karena mereka itu sama-sama orang yang berinkarnasi dari Jepang.
Setelah itu, Finn pun berkata kepada Mia nih, apakah memang Leon dan dia itu terlihat seperti teman dekat. Namun saat mengatakan hal itu, ia pun melihat ke arah Erika yang sedang nampak kesakitan. Tentu aja si Finn itu langsung refleks mendekatinya dan menanyakan keadaan dari Erika. Walau sangat berkeringat dan memegangi dadanya yang nampak sakit, Erika pun berusaha tersenyum agar si Finn dan Mia itu nggak terlalu khawatir. Dia juga berkata kalau memang ia hanya kelelahan karena kurang berolahraga saja. Jadi dia itu hanya butuh istirahat sebentar untuk memulihkan keadaannya. Tapi di sini Finn pun menyarankan kalau Erika itu kembali ke kapal saja untuk beristirahat di sana. Namun Erika pun berkata lagi kalau dia itu nggak apa-apa. Ia juga mengalihkan pandangannya kepada Mia lalu bertanya apakah Mia itu baik-baik aja nih. Mendengar hal itu, Mia pun menjawab kalau hari ini tubuhnya itu baik-baik aja. Dia dalam kondisi sehat dan tidak menderita lagi. Nah, waktu itu, Brave pun langsung melihat ke arah sekitar mereka. Lalu berkata nih, kalau penyebab Mia itu bisa sehat-sehat aja sekarang ini, karena memang si Leon dan yang lainnya itu telah melenyapkan banyak monster di sini. Sehingga, membuat konsentrasi energi monster yang ada di sini meningkat. Dan Brave menambahkan kalau lingkungan seperti inilah yang dianggap cukup baik untuk kesehatan Mia. Nah, di sini gue masih belum terlalu mengerti nih tentang perkataan dari Brave ini. Tapi gue juga menduga energi konsentrasi dari monster yang ada di sini itu bisa menstabilkan tubuhnya Mia dari penyakitnya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Erika dan penyakit Erika itu malah kambuh kembali di sini. Nah, nampaknya si Erika dan Mia itu punya sesuatu hubungan tertentu, maka dari itu mereka seakan-akan bergiliran untuk menerima sebuah rasa sakit dari penyakit yang mereka derita. Ingat cluenya teman-teman, kalau di dalam game aslinya, si Mia lah yang sehat. Sedangkan si Erika yang sakit. Tapi kalau sekarang ini, si Erika itu udah mulai sembuh. Tapi Mia itu kayak kebagian penyakitnya Erika gitu. Dan gue masih belum terlalu mengerti nih tentang hal ini. Mari kita lanjut aja nih ceritanya. Mendengar kalau Mia itu cocok tinggal di sini, si Finn pun berkata kalau dia akan mengambil alih pulau ini supaya Mia tidak perlu menderita lagi. Tapi Brave pun mengingatkan kalau memang mereka juga nggak mungkin tinggal di daerah ini yang selalu ada monster seperti di kastil ini. Dan jika mereka membasmi semua monster yang ada di sini sebelum ditinggali, maka hal itu akan menghilangkan energi konsentrasi monsternya dari pulau ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Brave, Finn pun mengerti situasinya dan kembali tenang lagi. Di sini Mia juga sempat menyemangati Finn dengan berkata kalau Finn itu nggak usah khawatir, karena memang jika Finn dan Brave tetap berada di sisinya, maka Mia juga tidak akan terluka. Mendengar hal itu, ketiganya pun membuat senyum bahagia. Dan begitu juga dengan Erika yang tepat berada di belakang mereka nih. Di sini gue itu miris aja teman-teman. Si Finn itu udah tahu Erika lagi kesakitan, dia malah tetap mesra-mesraan sama Mia. Mungkin aja dalam hatinya si Erika itu bisa ngomong nih, tolongin orang tua dulu dong cuk, baru pacaran. Oke, panel cerita pun berpindah ke kelompok Angie, Noel, dan Livia. Suara tembakan pun memenuhi lorong di lantai itu. Saat itu, Angie pun mengarahkan laras senjatanya kepada Undead bertangan 4 yang hendak menyerangnya. Dan ketika peluru yang ditembakkan oleh Angie itu menembus tubuh dari monster tadi, sihir api pun muncul dari sana dan langsung meledak. Setelah itu, mereka bertiga pun memasuki sebuah kamar dan berhasil menemukan sekotak harta dengan banyak koin emas di dalamnya. Melihat hal itu, Noel pun langsung ceria dong karena hal tersebut dan mengatakan kalau petualangan mereka ini membuahkan kesuksesan yang cukup besar. Tapi di sini tidak bagi Angie. Angie pun hanya membalas Noel dengan mengangguk saja. Dan nampaknya Angie juga masih kurang puas dengan hasil yang didapat dalam petualangannya kali ini. Dan diketahui nih, kamar yang mereka masuki merupakan kamar terakhir yang terlihat dalam kastil itu. Jadi bisa dibilang ini adalah hasil dari petualangan mereka kali ini. Tapi si Angie itu masih berharap hasil yang lebih banyak daripada ini, karena memang saat Angie itu tahu kalau mereka akan berpetualang ke kastil tua tangan emas, Angie itu telah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi ketika mendengar nama kastil ini gitu. Jadi kan kastil tua tangan emas, pasti kan banyak harta karun yang lebih daripada ini di dalamnya gitu. Tapi kenapa yang mereka dapatkan hanya segini aja? Namun si Angie itu tidak langsung mengatakan kekecewaannya kepada Noel. Ia pun hanya berkata, kalau mungkin ya ini adalah hasil dari puncak petualangan terakhirku. Karena memang si Angie kan nggak selalu bisa berpetualang bebas seperti ini teman-teman. Dia kan seorang bangsawan gitu. Jadi dia juga harus memiliki urusan yang lain. Apalagi dia juga sudah bertunangan dengan Leon. Pasti banyak sekali urusan di rumah keluarga Redgrave dan juga Balfour gitu. Lalu ia juga melanjutkan perkataannya nih. Jadi mungkin mendapatkan harta karun sebesar ini aja sudah cukup baginya.
Mendengar hal itu, Noel pun mengiyakannya, tapi dalam hatinya si Noel itu berkata dan tahu kalau Angie itu nggak puas dengan hasil mereka. Karena memang si Angie itu tidak bersikap seperti biasanya. Setelah beberapa saat, si Noel pun langsung berkata nih kenapa Angie itu membohongi dirinya sendiri. Dia tahu kalau Angie itu nggak puas dengan hasil ini. Mendengar hal itu, Angie pun memalingkan wajahnya dan berkata kalau Noel itu memiliki intuisi yang sangat tajam ya. Ia pun memiliki banyak harapan kepada Noel di masa depan nanti. Nah, melihat reaksi dari Angie, si Noel itu berniat meminta bantuan dari Livia untuk menasihati Angie, tapi tiba-tiba saja si Claire itu datang kepada mereka dan berkata kalau sepertinya si Leon itu telah menemukan jalan ke pintu masuk rahasia dungeon kedua dalam kastel ini. Setelah mendengarkan perkataan dari Claire, Angie pun langsung merubah wajahnya dan mendapatkan kembali cahaya kuat di matanya. Kesan rapuh yang ia tunjukkan tadi langsung menghilang. Ia juga bertekad untuk tidak membiarkan Leon menemukan hartanya terlebih dahulu. Dengan antusias, ia pun berkata, mari kita bergerak sekarang. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume sebelumnya kali ini. Maaf kalau singkat karena memang gue mencoba untuk bahas satu chapter secara detail terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan udah agak akhiran, gue pasti akan bablas 2 chapter gitu. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.